Sorry ya. Ah, sudah hadir semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Bentar ya. Oke, Pak Ripaldi udah join? Iya, sudah, Pak. Sudah ada ini ya, Pak? Sudah ada daftar judulnya? Iya, sudah, Pak. Nanti sambil Sudah ya. diskusikan aja, Pak. Oke, tinggal kita diskusikan ini ya. Oke, nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi ya tentang apa? Penelitian ya, tentang penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2018 ya. Demikian ya? 19, Pak. 2019 ya. Angkatan 2019, sorry. Silap saya. Ya, saya silap. Iya, Pak, 2019. Nah. Nggak apa-apa lah ya. Saya silap. Bisakah saya share file? Bisa, Pak. Oke, tolong dibuat saya bisa share. Sorry sebentar ya. Saya ini masuk pakai handphone. Saya harus pindah dulu ke Pak Irfan hadir? Pak Irfan hadir, Pak? Sepertinya tidak hadir, Pak. Tidak hadir ya. Mungkin beliau atau karena lagi sibuk. Oke, nggak apa-apa. Saya handle hari dulu kedua. nanti baru apa kok nggak bisa WhatsApp saya. Ini yang lain pada mana semua nih? Kok nggak ada on cam? Bentar ya, sebentar WA saya agak bermasalah ini. Karena saya harus masuk dari komputer biar saya bisa share file ya. Ini saya masih dari handphone. Bergabung dengan ini ya. Saya keluar dulu. Saya pulang. Oke. Saya bisa share dari mana cara share, Pak? Oh gini ya, gini langsung ya? Iya, Pak. Klik ke tombol warna hijau, Pak. Oke. Ini ya, kelihatan yang saya share? Apakah kelihatan yang Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Apakah terlalu kecil? Bisa lah ya, bisa dilihat ya. Oke, jadi ini bimbingan tanggal 4 ya. Oke, jadi ini kita biar lebih
lebih fokus ya, karena seperti yang saya katakan tadi, maksimal 3 bulan proposal Anda harus sudah selesai. Ya, bila perlu lebih cepat. Sebelum UAS itu seharusnya sudah selesai, dan kalau bisa sebelum UAS itu Anda sudah melakukan melakukan seminar proposal ya, supaya lebih pasti ya. Walaupun sebelum seminar Anda bisa melakukan penelitian. Jadi counting, siapa countingnya ini? Saya, Pak. Siapa? Moses? Iya, Pak. Moses ya. Kita sepakat ya mengangkat Moses sebagai counting ya. Jadi jangan ada dualisme kepemimpinan ya. Oke, nanti Moses buat Google Drive. Ya, kamu buat Google Drive, di sharing ya. Baru linknya diletakkan di WA group di sini ya. Di sini diletakkan di bawah ini linknya. Kalau nggak bisa, Bang Pali nanti ajari ya Bang. Pak Pali tolong ajari bisa memasukkan linknya itu di sini di WA group. Saya juga nggak tahu. Pali yang lebih tahu. Sudah? Bisa ini Moses? Bisa, Pak. Ya. Kemudian nanti setiap kelompok setelah di-share WA grupnya, setiap kelompok kan bisa mengupdate ya, bisa mengupdate Google Drive tersebut ya. Nanti di Google Drive itu dibuat, pertama itu buat daftar kelompok dalam Excel. Formatnya nomor, kelompok, NIM, nama, pembimbing, judul. Buat seperti ini ya. Jadi nomor 1, kelompoknya kelompok 1 misalnya. NIM-nya Moses sama siapa? NIM-nya Moses itu 057 19057 19072 misalnya. Namanya Moses, di sini Fir'aun. Ya, misalnya gitu ya. Baru pembimbingnya Prof. Irfan. Judulnya nanti dikasih, nanti Bang Paldi akan sebutkan judulnya. Ya, ini dibuat, nanti setelah pertemuan ini Anda sudah dapat judul. Ya, setelah pertemuan ini Anda sudah dapat judul, nanti langsung masukkan di sini. Langsung ditaruh di dalam Google Drive-nya. Itu di root ya, belum masuk ke folder ya. Jadi di awal. Baru nanti masing-masing kelompok baru Moses buat folder masing-masing kelompok. Misalnya kelompoknya ini ada 8, berarti buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, kelompok 1 itu tadi namanya udah tahu kan? NIM dan namanya sudah tahu, kelompok 2 NIM dan namanya sudah tahu, begitu seterusnya. Kalau misalnya malas, saya Pak, nggak keren Pak kelompok 1, buat aja kelompok geolit, kelompok biogas, terserah. Yang penting di sini Anda definisikan di sini kelompok geolit itu namanya, NIM-nya siapa, namanya siapa, NIM-nya siapa, namanya siapa. Oke, jelas ya. Jadi masing-masing kelompok. Nah, setiap kelompok itu bertanggung jawab terhadap foldernya masing-masing. Anda urusi folder masing-masing saja. Jangan urusi folder global. Kalau folder globalnya nanti yang ngurusi Moses. Ya, seperti yang ini tadi. Ini kan tadi ada apa? Ini ya, nama ini daftar kelompok ini Moses yang buat. Ya, daftar kelompok ini Moses yang buat. Nanti misalnya ada tambahan lagi, ada limpahan dari dosen lain, bertambah lagi namanya Pak Paldi, masukkan lagi di sini. Atau nanti judulnya berubah, masukkan di sini. Ya, jadi seperti itu. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar. Ya, sebentar.
Oke, sorry ya. Jadi nanti setiap kelompok itu bertanggung jawab terhadap foldernya masing-masing. Baru pada setiap folder, untuk setiap kelompok, folder pada satu kelompok itu harap dimasukkan. Yang pertama adalah literatur hasil searching. Apa literaturnya ya? Sebentar ya, saya nggak punya. Penamaan literatur ada, Pak? Belum ada, Pak. Nggak, literatur. Ini kan nggak standar namanya ini. Harusnya standar namanya. Kita lihat daftar pustakanya. Bapak sekarang lagi ngetik, Pak? Ya, Sedang mengetik saya lagi on, atau tidak? lagi Atau on ini kan? Lagi on kan? nggak jalan sih, Pak, di layar. Nggak jalan. Nggak jalan ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Aduh, gimana sih? Oke, ini aja. Ini kalau ini jalan ya, Pak? Kalau ini jalan, Pak? Jalan ya? Sudah. Nih, oke. Jadi tadi buat cari literatur researching. Jadi literatur researching itu nanti bentuknya seperti ini ya. Nama filenya itu jangan sembarangan, tapi nama filenya seperti ini. Buat seperti ini. Yang menulis literatur ini namanya Adekunle, K, F. Nah, ini mesti dikasih tahu juga, Pak. Ya. Kita tengok punya Pak Irfan ya, biar standar. Oke ya, ini literaturnya ya. Ini literaturnya, misalnya Anda dapat literatur seperti ini. Ini literatur Pak Irfan ya, Pak Irfan dan saya. Methane emission, propagation of palm oil, meal effluent, POMI, in thermophilic anaerobic reactor. Ini judulnya. Belum kelihatan, Pak. Hah? Nggak kelihatan nih? Belum kelihatan. Iya. Oke, bentar, saya gini aja lah caranya. Di close dulu aja, Pak.
Bukan, ini saya ngerti. Dia berarti nggak bisa gitu. Oh, dia mesti di close ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, di close, Pak. Saya pindahkan ke Jadi sini nggak aja. ketimpa dia. Saya pindahkan ke sini saja. Kalau ini nampak ya? Iya, nampak, Pak. Kan Pak, ini contoh literaturnya ya. Ini literatur, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke, ini literatur yang punya Pak Irfan ya. Jadi methane emission from digestion of palm oil meal effluent in thermophilic anaerobic reactor. Ini judulnya ya, methane emission from digestion of palm oil meal effluent itu adalah judulnya. Baru yang di bawah ini Irfan, Babang Trisakti, Vivian Ogistami, sama Yoshimasa Tomiuchi itu adalah Author. institusinya. Sorry, ini apa nama pengarangnya, autorsnya. Jadi tadi contohnya ini. Jadi authors ini kan Ade Kunle, KF dan Okolie, JH. Ya. Kalau dia 2 itu pakai dan. Tapi kalau lebih dari 2, Anda cukup buat Irfan, et al. Titik. Irfan, et titik all titik. Jadi kalau dia lebih dari 2 pengarangnya, cukup buat aja Irfan, et al dalam kurung tahun berapa itu? Ini tahun 2012 dalam kurung 2012. gitu ya. Sorry, ini titik 2012 titik baru judulnya, baru ini volumenya ada ya, volume 3 dalam kurung 1, 3 dalam kurung 1, baru halamannya ini jelas ya, 32 garis 35. Ya, lihat di sini. Ini International Journal of Science and Engineering. Jadi di sini buat ini kan Advanced in Bioscience and Biotechnology. Nah, ini buat aja gini, International Journal of Science and Engineering. Ya, koma, baru ikutin di sini 3 dalam kurung 1. 3 dalam kurung 1. Ini 6, dia cuma volume 6, dia tidak ada isunya ya. 6. Kalau tadi ini 3 dalam kurung 1, ini volume 3, isu pertama. Barangkali dia isunya ada 6 atau ada 12. Bisa dia 1 bulanan sekali terbit, bisa dia 6 bulanan sekali 2 bulan sekali terbit, bisa seperti itu, bisa 3 bulan sekali terbit. Kalau ini dia cuma sekali setahun terbit. Setahun cuma 1. Makanya dia cuma 6 aja, nggak pakai isu. Baru ini nomor halamannya ya. Ini sebenarnya 205 sampai 212. Kalau ini halamannya 32 sampai 35. Jelas ya? Jelas nggak? Mana responnya nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Apa, Pak? Halo? Oh, sampah ya? Dek. Adik. Sampah. Buang sampah. Nggak ada uangnya? 30. Banyak kali bulan muda ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa dituliskan nanti. Ya, kalau ini jadi macam mana ya? Ini, kalau ini biar saya tuliskan biar jangan silap ya. Irfan, et all, gitu ya Pak ya? 1 atau 2 apa? lalu titik baru koma. Enggak,
All. L-nya 2 L apa 1 R? 1, Pak. Oke ya, gitu ya. Koma 2012, koma judulnya apa tadi? Methane emission. Ya, jadi Irfan et al. Ini judulnya Methane Emission from Ingestion of Palm Oil Effluent in a Thermophilic Reactor. Baru koma. Kenapa? Oh, baru tadi kasih itu cuma kurang uang ya? Ya udah. Ya, seperti ini ya cara nulis judul literaturnya. Jadi judul literaturnya dibuat seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Supaya mudah nanti menuliskan daftar pustakanya. Ya, nanti mudah menuliskan daftar pustakanya. Jadi tulis saja literaturnya judulnya seperti ini. Itu yang dimasukkan ke literatur hasil searching. Baru setiap literatur yang Anda peroleh, macam yang ini, yang Anda peroleh ini, itu Anda baca. Ya, namanya ringkasan studi literatur. Nah, setelah Anda baca, Anda buat tabel seperti ini. Pertama, nomor. Baru penelitinya. Misalnya penelitiannya itu penelitinya Bambang Trisakti, Veronica, Manalu, Irfan, Taslim, dan M. Turmuji. Tahunnya 2012. Ya, metodenya menggunakan limbah cair pabrik kelapa sawit dilangsungkan dalam reaktor continuous stirred tank reaktor pada variasi HRT digunakan HRT 6,7,5 dan 4. Hasil dengan laju pengadukan 4 hari dengan laju pengadukan 50 rpm, pH 6 dan temperatur ruangan. Sedangkan pada variasi pH digunakan pH 5,5,6 dengan laju pengadukan 100 sampai 110 rpm pada temperatur 55 derajat Celcius. Ini metodenya. Ya, jadi baca metodenya macam mana, masukkan kemari. Ya, cara ringkasnya seperti ini. Ya. Baru hasilnya. PFA yang diidentifikasi terdiri dari asam asetat, asam fosfat, dan asam butirat. Konsentrasi PFA maksimum adalah 5.622,72 mg per liter pada HRT 4 hari dan pH 6. Ini sebenarnya, ya ini metode dan hasil ini, itu nggak perlu Anda baca satu jurnal. Tidak perlu Anda baca satu jurnal, cukup Anda baca abstraknya aja. Dari abstrak ini aja Anda baca, Anda sudah dapat metodenya dan sudah dapat hasilnya. Contoh, ini kita baca ya, sama-sama ya. Aduh, nggak nampak ya? Sorry. Atau saya close dulu ya. Stop share dulu, baru share ulang. Ya gitu ya. Saya tunjuk yang ini. Ada kelihatan ya? Kelihatan apanya? Kelihatan, Pak. Ya? Oke, ini sekarang kita coba meringkas dari abstrak. Jadi abstraknya aja yang perlu Anda baca, nggak perlu baca satu literaturnya. Nanti literaturnya dibaca setelah abstraknya cocok. Kalau abstraknya nggak cocok, nggak usah dipakai. Ya, baca dulu abstraknya. Oke. As the issue of the global warming
draws increased concern. Many studies to the reduce CO2 and CH4 gases atau greenhouse gases (GHG) has been implemented in several countries, including in Indonesia. Itu pengantar ya. Considering that Indonesia has a huge number of palm oil mill, no doubt in their wastewater treatment as one of the major sources in GHG. This paper presents the result from project between Metawater Company Limited Japan and University of Sumatera Utara Indonesia. The objective of the research is to study the methane emission of thermophilic fermentation in the treatment of the oil mill effluent POME and on a laboratory scale. Jadi jelas ya. Jadi tujuannya jelas. Tujuan dari paper ini adalah apa katanya? The objective of the research is to study, untuk mempelajari the methane emission, emisi metan of thermophilic fermentation daripada fermentasi termofilik. Termofilik itu maksudnya fermentasi yang dilakukan pada suhu tinggi. Suhu tinggi ya. Suhu tinggi itu berapa? Kalau kita suhunya itu antara sekitar 55 derajat Celcius. Ya, yang kita maksud dengan suhu tinggi itu adalah suhu pada sekitar 55 derajat Celcius. Jadi ada range-nya itu ya Pak ya. Ada range-nya, apa itu disebut mesofilik, Iya Pak. apa itu yang disebut transisi, apa yang dimaksud dengan termofilik. Ada lagi satu lagi superfilik ya Pak. Itu suhunya di atas 80 derajat Celcius. Ya. Jadi mikroba itu bisa hidup di atas 100 derajat Celcius. Itu ada peneliti USU dari biologi itu menemukan bahwa di kawah Gunung Sinabung, itu ada mikroba yang hidup, jenisnya bakteri. Mikroba yang hidup jenis bakteri. Jadi kalau misalnya mikroba itu bisa digunakan untuk memfermentasikan sesuatu, itu bisa kita lakukan fermentasinya di suhu di atas 100 derajat Celcius. Itu luar biasa ya, di atas 100. Apa kelebihannya? Kelebihannya biasanya fermentasinya akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua, dia lebih selektif. Kenapa? Karena suhu tinggi, mikroba yang lain pasti sudah mati. Sehingga cuma mikroba itu aja yang hidup. Jadi dia lebih selektif, lebih bagus hasilnya. Kelemahannya apa? Kalau mikrobanya tadi stabil, paham ya, stabil ya, mikroba tadi stabil, dan dia bersebar ke masyarakat, maka nanti ibu-ibu pada marah semua. Kenapa? Karena kalau misalnya makanan yang tadinya dipanasi, setelah dipanasi itu tidak terjadi pembusukan lagi, ya bisa bertahan sekitar 5-6 jam tidak busuk setelah dipanasi. Tapi kalau mikroba ini bersebar ke masyarakat, maka walaupun sudah dipanasi sampai 100 derajat Celcius, makanan tadi tetap basi. Kenapa? Karena mikroba fermentasinya masih tetap hidup. Sehingga dia tetap memfermentasi makanan yang sudah dipanaskan tadi dan menjadi proses pembusukan. Ya. Atau perubahan wujud ya, karena fermentasi itu adalah suatu reaksi chemical reaction ya, biological chemical reaction. Ya, ini objektifnya ya, jelas objektifnya apa? Baru Anda lihat ini, anaerobic digestion was performed in 2-liter water jacketed biodigester type continuous stirred tank reactor operate at thermophilic temperatur atau dalam kurung 55 derajat Celcius. Jadi dijelaskan ini metodenya ya. Dari sini itu metodenya. As raw material, jelaskan lagi ya. Metodenya itu jelaskan. Semua ini diketahui, 39,7 gram COD-nya diketahui. Sampai sini. Sorry. Dari sini sampai sini
itu adalah metodenya. Ya, itu apanya? Biasanya di literatur lain itu metode analisanya pun dikasih tahu. Ya, jadi metode, kemudian metode analisanya, baru resultnya. Ini resultnya. Ya, ini resultnya. Nah, jadi ya, apa yang bisa kita baca dari sini itu adalah latar belakangnya, latar belakang kenapa paper ini ditulis. Itu biasanya setiap paper yang bagus akan mengemukakan apa latar belakang kenapa paper itu ditulis. Makanya dalam proposal penelitian Anda itu latar belakang harus jelas, harus terdeskripsi dengan jelas, dan harus membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Kalau tidak, nanti dianggap penelitian Anda sama dengan penelitian yang lain, sehingga ketika Anda mau publish ke jurnal yang bereputasi internasional pasti di-reject. Kenapa? Karena literaturnya sudah nggak jelas. Ya, jadi literatur itu harus menjelaskan kenapa kita melakukan penelitian ini. Ya, apa dasarnya? Itu utamanya. Baru yang selanjutnya objektifnya. Ya, objektifnya. Objektifnya ya. Ini, the objektif. Ya. Ini objektif dari paper ini. Apa tujuan kita? The objective of the research itu apa? Itu pasti ada ya. Itu Anda nggak usah buat di sini, nggak masalah. Ya, atau kalau misalnya mau Anda tambahkan kolomnya juga boleh ya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa lihat di sana ya, karena di sini. Nanti kita lihat objektif, boleh. Baru setelah itu resultnya. Metodenya, metode dari penelitiannya bagaimana. Baru setelah itu resultnya. Ya, jadi saya mengambil ini, ya kita balik lagi ke yang tadi ya. Sudah ada Pak Irfan ini, Pak. Oh, ada Pak Irfan ya. Oke, sebentar. Halo, Prof. Irfan. Iya. Halo. Prof. Irfan. Prof. Irfan, apakah monitor atau cuma dia biasanya gini, Pak. Dia banyak zoom. Jadi mungkin dia pasif reader, Pak, ya. Dia sambil zoom sini gitu. Jadi ada yang suaranya dimasukkan ke ke telinga gitu. Jadi tidak mendengar apa yang kita sebutin. Nggak apa-apa ya. Ya jelas ya. Jadi literatur yang researching tadi namanya seperti ini. Seperti ini atau seperti ini. Nanti saya bagi nih ya. Nanti saya share ini di WA group ya Pak. File ini. File dari yang saya presentasikan ini akan saya share ya. Baru ringkasan studi literaturnya seperti ini. Jadi bisa buat peneliti tahun, boleh ditambahi objektif ya, kolom objektif atau goal ya, atau tujuan penelitian boleh. Boleh satu biar lebih jelas. Baru metodenya, hasilnya. Ini dibuat dalam Excel ya. Dibuat dalam Excel. Jangan dibuat dalam Word. Dibuat dalam Excel, baru nanti dimasukkan ke folder Anda. Ya, jangan di dalam Word ya, tapi dalam Excel. Saya ulangi lagi, dalam Excel, bukan dalam Word. Jadi kalau dalam Excel nanti bisa mudah ditambahi kolom-kolomnya. Ya. Nanti mana tahu kolomnya ingin diperluas lagi oleh Pak Irfan, tinggal dibuat. Nggak ada masalah. Sudah ini, apalagi Pak? Silakan Pak Aldi bagi
judul-judulnya yang sudah dibuat kemarin. Nanti Oke, baru baik, Pak. saya lanjutkan lagi. Iya. Boleh ditutup dulu, Pak ya? Ya, silakan tutup aja Pak. Pandu presentasi sendiri. Nanti kalau apa saya presentasi lagi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini sudah saya bagikan sekitar 8 judul untuk 8 kelompok penelitian. Nah, ini merupakan judul yang akan menjawab sebuah goal besar kita di tahun ini, seperti itu. Kenapa kenapa kami bilang sebagai goal besar? Karena ini akan menjawab persoalan sebuah sistem yang terintegrasi, seperti itu ya. Artinya terintegrasi itu mulai dari kita melakukan penelitian menggunakan LCPKS menjadi biogas, kemudian kita akan lakukan yang namanya purifikasi atau pemurnian dari impurities seperti CO2 dan H2S, dan kemudian air dari hasil impurities tersebut atau absorben tersebut akan kita olah lagi atau kita recycle untuk dapat digunakan kembali sebagai air umpan ke dalam kolom, dan bahkan setelah itu kita juga dapat mengambil hasil dari sebuah spesies yang kita kembangbiakkan di air absorben tersebut, seperti itu. Nah, di sini jadi kalau saya paparkan ya, jadi kita akan membuat yang namanya produk biogas, kemudian akan kita lakukan yang namanya proses purifikasi. Purifikasi itu kita menggunakan sistem kolom absorpsi ya. Jadi situ akan kita desain untuk bagaimana bisa menghilangkan CO2 dan H2S. Kemudian air dari kontak ya antara si pelarut dan terlarut ya, antara si gas dengan si pelarut tadi, akan kita masukkan ke dalam biakan mikroalga gitulah. Jadi si mikroalga akan memakan yang namanya nutrisi-nutrisi pada sebuah solution atau kita bilang sebagai umpan yang kaya akan nutrisi lah gitu kan. Nah, di mana nanti umpan ini akan kita gunakan kembali sebagai fresh water atau fresh solution untuk kita kembalikan ke dalam kolom absorpsi, sedangkan untuk mikroalganya dapat kita analisis dan kita kembangbiakkan kembali lagi, dan bahkan bisa kita produksi massal seperti itu ya. Bisa kita jadikan sebagai pakan ternak ketika sudah selesai preparasi, ataupun kita bisa gunakan sebagai bahan baku pembuatan bioenergi seperti biodiesel dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ini saya bagi masih acak ya, jadi nggak saya urutkan misalnya dari tahapan produksi biogas dulu, masuk ke dalam purifikasi dan seterusnya, enggak. Jadi saya bagi berdasarkan judul yang sudah kalian tawarkan sebelumnya gitulah. Artinya di sini kami itu bertindak secara fair gitu ya. Apa yang sudah memang kalian tentukan di awal, dan sebisa mungkin kalau misalnya sekarang masih oke, akan kami lanjutkan seperti itu. Seperti itu Pak Bang ya. Ya. Oke, baik di sini untuk yang pertama itu saya akan bagi berdasarkan ini dulu ya, dari highlight warna kuning. Nah, kemarin kan Pak Irfan ada pesan ya, ada untuk 2 kelompok untuk menyelesaikan yang namanya kemajuan proposal dalam bidang GRS ya. Itu topiknya untuk pemurnian biogas dan untuk konversi biogas menjadi biohidrogen seperti itu. Nah, jadi untuk yang 2 kelompok ini, kelompok pertama dari kelompok Arya Pratama dan Irfan Kurniawan, itu akan mengkaji perancangan apa, yaitu perancangan kolom absorpsi gas atau KAG untuk purifikasi CO2 dalam biogas dari hasil digestasi anaerobik limbah cair kelapa sawit LCPKS yang akan dicampur atau dilakukan co-digestion dengan tandan kosong kelapa sawit. Nah, untuk ini nanti akan dipelajari bagaimana cara untuk mendesainnya. Jadi nanti luarnya itu akan berupa desain kolom absorpsi. Kemudian juga akan dilakukan yang namanya proses fabrikasi di sini. Fabrikasi hingga yang namanya proses commissioning gitu ya. Nah, itu dia. Jadi nanti di sini akan mungkin untuk lebih detailnya lagi akan kita diskusikan dengan Pak Irfan dan Pak Bambang. Kira-kira bagaimana sih pengembangannya gitu ya? Karena saat ini kan sudah dilakukan perancangan oleh Bang Jul, sudah ditentukan dimensi yang cocok, tapi mungkin kalian bisa lebih kaji lagi lebih dalam seperti itu. Kira-kira dengan ukuran segini apakah memang bisa digunakan pada proses nanti untuk kayak istilahnya untuk mengendalikan laju umpan biogas tersebut seperti itu ya.
Tapi untuk bagian si Arya dan Irfan ini khusus skopnya itu adalah mendesain, merancang, fabrikasi hingga commissioning gitu ya. Nanti commissioning itu bukan langsung digunakan biogasnya, tapi mungkin bisa digunakan umpan biogas sintetik gitu ya, antara campuran CH4, CO2 dan H2S sintetik seperti itu. Atau mungkin bisa digunakan untuk umpan CO2 plus udara. Cukup seperti itu aja. Karena untuk mengkaji apakah alat ini sudah bekerja secara maksimal seperti itu. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, maka dapat kita lanjutkan ke tahap pengambilan data ya, pengambilan data primer, yaitu langsung ke nomor 8 ya, bagian kelompok Andrew Moses dan Joshua Shalom. Ini akan mengkaji mengenai penentuan kesetimbangan dan kinetika absorpsi CO2 dalam biogas menggunakan kolom absorpsi dengan variasi konsentrasi absorben. Nah, di sini ada tiga pilihan, atau mungkin nanti bisa lagi diskusikan dengan Pak Irfan atas pelarut ini, yaitu ada NaOH, kemudian KOH, dan ada K2CO3 using piperazine atau PZ. Ini dia kami ambil dari jurnal yang sudah kami kirimkan sebelumnya ya di grup ya. Sudah pada baca semua kan? Nah, ini dia. Nanti disinilah kalian akan tetap melakukan koordinasi dengan kelompok Arya dan Irfan untuk desain alatnya. Kemudian dari hasil nomor poin ke-8 ini, judul ke-8 ini, kalian akan bisa menjawab yang namanya berapa panjang kolom yang seharusnya digunakan untuk biogas yang akan diumpankan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita targetnya kita umpankan sekitar 2 liter per menit seperti itu ya. Apakah alatnya cocok digunakan untuk umpan biogas seperti itu kira-kira ya? Atau untuk mengumpankan biogas yang dengan kadar misalnya nih CO2 sebanyak 20% dengan kadar CH4 sekitar 75% seperti itu. Inilah nanti luarannya. Yang pertama akan mendapatkan yang namanya kesetimbangan, kemudian kinetika, hingga mendapatkan sebuah konstanta ya, atau nilai, atau kita anggap sebagai nilai lah ya, untuk menjawab berapa panjang kolom, kemudian berapa sih laju alir yang bisa kita gunakan pada versi yang ideal untuk pengumpanan biogas ke dalam sistem seperti itu. Itu dia untuk ini. Pal, saya komentari dulu, Pal. Iya, silakan, Pak. Untuk kedua kelompok ini, ya. Ini catat ya, ini nomor kelompok 1, kelompok yang 5. Kelompok 5, Arya Pratama dan Irfan Kurniawan. Kamu catat apa yang saya sebutkan. Nah, kalau ada di rekaman nanti juga bisa dilihat rekamannya ya. Didengar lagi rekamannya. Oke. Judul kamu kan perancangan kolom absorpsi gas untuk verifikasi CO2 dalam biogas dari hasil digestasi anaerobik limbah cair pabrik kelapa sawit, co-digesttion tandan klausel kelapa sawit. Jadi nggak usah gini, Pak. Nanti takutnya biogasnya belum ada. Oh, iya, Pak. Ya, jadi coba dibuat lebih umum aja ya, dibuat lebih umum aja dulu. Nah, jadi bisa dibuat kemungkinannya dia berasal dari biogas yang sudah kita hasilkan, atau nanti masih sintetik, karena mereka harus cepat ini selesai. Kenapa mereka harus cepat selesai? Karena kelompok selanjutnya itu baru bisa bekerja setelah kelompok ini selesai, betul kan? Ya, gitu ya Pak ya. Kelompok ini baru bisa selesai kalau si kelompok ini selanjutnya baru sebelumnya, siapa nih? Moses ya? Iya, Pak. Moses baru bisa melakukan penelitian kalau si Arya Pratama dan Irfan Kurniawan ini sudah selesai. Ya, jadi Moses ya, ini Moses sama si Shalom itu buat perjanjian tegas dengan Arya Pratama dan Irfan Kurniawan. Ya, kalian buat perjanjian tegas, jangan berkelahi. Kalau berkelahi kami biarkan. Jadi kalau kalian nggak selesai pun kami biarkan. Ya, jadi buat perjanjian tegas bahwa kami akan bantu penelitian kalian, tapi setelah kalian selesai nanti kalian gantian bantu penelitian kami. Ngerti maksudnya, Moses? Oke, sebelumnya saya mau tanya, ini yang Islam berapa orang, yang Kristen berapa orang?
Yang Islam berapa orang, yang Kristen berapa orang? Ini? Ayo dijawab. Izin Pak. Ini ditambah satu lagi apanya Pak? Agamanya Pak. Apa itu Pak? Ditambah satu kolom lagi agamanya apa? Biar jelas. Oh, Ya, jadi Ranisa Pasa ini Islam atau Kristen? Jimmy Martin. Nah, saya minta seharusnya setiap grup itu jangan dua-duanya Kristen, jangan dua-duanya Islam. Satu Muslim, satu Islam, satu Kristen. Kenapa? Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Ya, jadi bukan kami, kalian barangkali ada sentimen ya, saya Muslim sama harus dengan Muslim, atau saya yang ini dengan tidak. Kalian itu harus memikirkan yang pertama kali itu adalah bagaimana penelitian Anda bisa selesai dengan tepat waktu. Itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi pembagian grup dan sebagainya itu harus disesuaikan dengan itu. Ya, jadi gini, ini kan kita penelitian basah, penelitian di laboratorium. Jadi tidak, nanti kalian akan lihat bahwa tidak boleh ada hari libur. Tidak boleh kalian tidak hadir di laboratorium. Kenapa? Boleh. Karena setiap hari harus dianalisa. Setiap hari harus dianalisa. Minimal harus diukur gasnya. Jadi nggak boleh berhenti, setiap hari harus dilakukan. Nah, kalau pada saat Hari Raya Idul Fitri, itu minimal 4 hari Anda libur. Jadi siapa yang harus melakukan analisa penelitian Anda? Itu harusnya pada saat liburan Idul Fitri, itu yang melaksanakan adalah yang Kristen. Di pabrik-pabrik juga seperti itu. Di pabrik-pabrik, nanti kalau Anda kerja di pabrik, itu seperti itu. Jadi yang Muslim itu masuk pada saat hari besar Kristen. Dan yang Kristen akan masuk pada saat hari besar Muslim. Gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Ya. Jadi seperti itu. Memang harus seperti, karena apa? Karena pabrik harus tetap jalan. Kalau tidak jalan, kalau sempat down, 1 hari down pabriknya, itu kerugiannya bisa berhari-hari. Ya, ini saya lihat, ini Raisa Pasa dan Jimmy Martin, dua-duanya Kristen nih. iya Raisa Kristen Kak, atau Islam? Kristen. Iya, Pak. Islam. Jimmy Martin pasti Kristen kan? Iya Pak. Ini Deborah Kristen Simbolon, ini pasti Kristen, namanya aja udah Kristina. Joshua Epanurung, ini pasti Kristen. Faridatul Baru Islam ini ya. Muhammad Ripaldi Saputra, ini pasti Muslim. Bagus Wahyu Iya. Saputra, pasti Muslim. Ngapain kalian satu kelompok? Jadi berpikir itu seperti itu, bukan kami bukan kami tidak memberi kebebasan, tetapi berpikirnya kalau sempat kalian libur, satu kelompok itu jangan dua-duanya libur. Satu kelompok itu 1 orang yang bisa masuk, 1 orang bisa kerja. Kalau enggak, kalau misalnya ini ya, kalau kalian misalnya penelitian tentang biogas, 1 hari kalian tidak datang dan tidak analisa, itu penelitiannya diulang lagi dari awal. Ya, ini juga sama si ini ya, Arya Pratama, Ivan Kurniawan. Anda buat ini kolom ini nanti ketika Anda ngeran, setelah run, kalau 1 hari Anda nggak analisa, maka run itu diulang dari semula. Ya, jadi kami nggak mau tahu ya. Ini jumlah mahasiswa Islam dan Kristennya sebanding. Seharusnya dibagi setiap kelompok itu ada Nggak sebanding Pak. Coba tadi Moses gimana? Ya, jadi kelompok itu nggak perlu aneh-aneh. Kelompok itu bahkan dulu itu pernah kelompoknya itu 1 bimbingan Pak Irfan, 1 bimbingan saya. Karena mereka mengejar Islam Kristennya. Jadi agama ini bukan untuk diperdebatkan ya. Agama ini adalah untuk bagaimana Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan tepat waktu. Itu pertama. Keuntungan yang kedua apa? Kalau misalnya ini 2019 itu jadi panitia hari-hari besar, pasti nggak akan bisa. Kenapa? Karena Anda akan sibuk di penelitian, partner Anda bekerja. Anda nggak kerja, Anda akan ketahuan. Tapi kalau dua-dua Anda Kristen, nanti jadi panitia Natal, kong kali kong dua-duanya nggak bekerja, nggak selesai Anda.
perhatikan ya, kalau Anda nggak selesai dalam semester depan, maka kemungkinan alat Anda akan digunakan untuk angkatan 2020. Jadi angkatan 2020 semester yang akan datangnya itu mempunyai kesempatan yang lebih utama dibandingkan Anda. Ya, jadi Anda boleh melakukan penelitian menggunakan alat Anda itu pada saat tahun angkatan Anda. Kalau Anda sempat tidak lulus satu angkatan, kami akan tawarkan boleh cari pembimbing lain, pembimbing yang baru, atau Anda menunggu giliran setelah angkatan 2020 selesai. Ya, atau Anda melakukan pada saat libur. Ya, jadi jangan berpikiran, oh biar aja aku nggak selesai, kan Bapak itu yang susah. Nggak susah saya nggak ada susahnya. Ya, perhatikan ya, ini kelompok ini agama itu tujuannya adalah ketika umat muslimnya libur, yang Kristennya bisa kerja. Ketika yang Kristennya libur, yang muslimnya bisa kerja. Itu ya, itu yang pertama. Ya. Yang lain-lainnya itu nggak penting kali, tapi itu utamanya di situ. Oke, sekarang saya balik ke Arya Pratama dan Irfan Kurniawan. Judul Anda adalah perancangan kolom asopsi. Jadi bukan si Jol yang merancang ya. Bukan si Jol yang merancang, tapi Anda. Nanti ketika seminar proposal atau seminar hasil, yang ditanya Anda, bukan si Jol Anda panggil. Bang Jol, sini Bang Jol, ikut. Nanti kalau ditanya, Abang yang jawab ya. Nggak gitu, Anda yang. Jadi, kalau ditanya nanti, misalnya kolomnya itu dibuat si Jol 1 meter, kolomnya dibuat si Jol 1 meter. Baru ditanya sama dosen pengujinya, kenapa 1 meter? Kenapa kolomnya itu tingginya 1 meter? Misalnya diameternya 10 cm. Kenapa diameternya 10 cm? Anda harus bisa jawab. Kenapa Anda harus bisa jawab? Karena di metodologi Anda harus menentukan bagaimana Anda merancang untuk kapasitas tertentu sehingga kolomnya harus 1 meter. Sehingga diameter kolomnya harus 10 cm. Jadi bukan jadi yang dibuat si Jol itu harus Anda hitung. Harus Anda hitung dan harus Anda tentukan bahwa memang tingginya harus 1 meter. Diameternya harus 10 cm. Nanti laju alir dari gasnya berapa meter per detik, laju alir dari airnya berapa liter per detik. Itu harus ada range-nya. Jadi laju alir airnya range-nya sekian sampai sekian. Laju alir gasnya range-nya dari sekian sampai sekian. Itu harus berdasarkan L per G. Iya, Pak. Ya, harus berdasarkan perhitungan. Paham ya? Nih, mana si Arya Pratama sama Irfan Kurniawan ini? Saya, Pak. Paham kan? Jadi Anda harus bisa membuat desain supaya tinggi yang dibuat si Jol itu memang segitu. Dan Anda harus bisa jawab, kenapa nanti tingginya segitu? Paham ya? Baru setelah alat itu selesai, kerjaan Anda belum selesai. Karena itu yang kerja kan baru si Jol. Anda belum kerja. Nah, kerjaan Anda adalah untuk mengkomisioning alat tersebut. Apa itu komisioning? Nanti dijelaskan Bang Paldi, apa itu komisioning. Atau Anda baca Google, apa itu komisioning. Ya. Komisioning itu harus dilakukan minimal dengan menggunakan campuran gas CO2 udara. Ya, minimal CO2 udara. Atau kalau lebih bagus lagi, bisa CH4 CO2 H2S. Ya, atau CH4 CH4 CO2 H2S udara. Tambah udara boleh, nggak apa-apa. Karena mungkin terikut udaranya Pal, jadi agak susah nanti. Ya. Udara seperti itu. Jadi boleh CO2 udara minimal ya, CO2 udara, atau kalau yang mau lebih bagus CH4 CO2 H2S udara. Oke, pelarutnya itu kan gas dan pelarut ya, pakai air ya. Pelarutnya apa?
pelarutnya pertama air NaOH. Air KOH. Baru satu lagi apa, Pal? Air KOH, satu lagi apa? Kedua CO3 using piperazine, Pak. Piperazine ya, pakai piperazine. Iya. Ya, ini yang terakhir ini judul ini. Nah, nanti bahannya Iya. harusnya kalau memang bahannya belum ada nggak apa-apa, tetapi sebagusnya sudah dibuat di commissioning supaya nanti orang si Moses dan si Salum ini jangan terlalu jangan terlalu susah ya, karena mereka studi Iya, genetik kan repot ya. Jadi Arya Pratama, Irfan Kurniawan, Andrea Moses dan Salum itu saya minta untuk kerjasama. Ya, jadi ini nggak masalah Islam Kristen. Karena apa? Karena orang ini kerjasama berempat ini. Ya, jadi pada saat nanti libur yang Muslimnya libur, yang Kristennya nggak boleh libur ya. Nanti dicek ya Pal di lab, dicek di lab apakah yang Kristennya libur pada saat yang Muslimnya masuk. Yang Muslimnya liburan. Pak, gitu juga. Kayaknya perlu dibuat CCTV lah itu, Pak, di situ. Boleh, nanti ya bilangnya Pak Irfan biar tinggal biar bisa dicek kan. Sekitar 5 jutaannya itu. Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe ya, yang bagus ya. Apa yang mau dibeli, Pak? CCTV, Pak. CCTV ya, Pak. CCTV, oh iya. Ya, bisa ya, Pak? Bisa. Biar dipantau dari mana-mana ya, Pak. Ya, jadi tapi harus ada komputernya dia, Pak. Oh, nggak perlu ya? Enggak, bisa dari handphone, Pak. Bisa, Iya. oke. Ya, cuman harus ada wifi. Iya, wifi juga, Pak. Harus ada terhubung lah ke situ. Oke, sebelumnya ada yang direkam di situ, Pak. Nanti setiap hari mesti di-download. Iya, Pak. Di-download itu dulu lah dipakai. Yang seperti nanti yang pakai wifi dan pakai server nanti belakangan 8. Wifi mungkin susah ya. Atau kita buat wifi sendiri. Wifi sendiri pun susah, nggak mungkin masuk. Ada di lab kita ada wifi itu. Ada. Cuman ya Tinggal membahas CCTV aja, Pak. Ya, tinggal buat CCTV-nya. Oke, Pak. Beres itu. Udah ada bos itu di situ. Oke, yang kedua untuk Moses dan Salum. Ini kan baru 2 yang jelas tadi dibagi ya, Moses dan Salum. Ini Anda melakukan penelitian untuk mendapatkan data kesetimbangan dan kinetika. Ini Anda nggak usah khawatir karena Pak Ripaldi itu sudah sangat ahli di bidang ini. Pak Ripaldi sudah sangat ahli di bidang ini untuk mencari kesetimbangan dan kinetikanya. Jadi nanti beliau bisa mengajari Anda dengan baik ya. Bisa mengajari Anda dengan baik. Kalau misalnya masih bingung boleh tanya ke saya. Jadi Arya Pratama dan Irfan Kurniawan juga boleh bertanya sama saya ya, walaupun Anda bimbingan Prof. Irfan, tapi kalau mau bertanya ke saya nggak ada masalah. Atau bertanya melalui grup. Sebutkan aja pertanyaannya. Ya, seperti itu. Oke, barangkali selesai ya 2 kelompok ini. Mana Arya Pratama, Irfan Kurniawan, Moses sama Salom, paham nggak? Ada yang mau ditanya? Nah, nanti untuk ini sebagai tambahannya, Pak, untuk yang poin nomor 5 ini kita juga sudah pernah ngelakuin ya untuk perancangan. Ada yang dilakukan sama Kak Widya untuk perancangan kolom absorpsi. Itu nantilah disebutkan Pak. Dan ada juga dari Kak Dewi. Nanti mohonlah dicek lagi. Ya, ada itu semua. Sudah pernah kita lakukan semua ini, nggak usah khawatir. Ya, yang malah saya khawatirkan jangan sampai plagiat ya, Pak. Iya, Pak. Jadi makanya piperazine ini harus ada. Piperazine itu harus ada supaya jangan plagiat ya. Makanya tadi kan di sini saya buat CO2 udara atau ini ya CH4, CO2, H2S dan udara. Jadi ada dua-duanya itu dilakukan supaya jangan plagiat. Gitu loh, Pak. Kalau nanti plagiat kan jadi masalah sama kita. Kita yang kena, bukan orang ini. Karena ini masih penelitian yang terpimpin. Oke. Ya.
Untuk dua kelompok ini gimana? Udah paham? Paham, Pak. Sudah paham? Sudah ya. Paham, Kalau Pak. nggak paham, nanti Anda boleh bertanya lagi. Anda boleh bertanya lagi. Nggak usah sungkan bertanya. Boleh ke saya, boleh ke Pak Irfan, boleh ke Prof. Irfan, boleh ke Paldi. Tiga-tiganya boleh ditanya. Ya. Kalau ditanya ke Pak Paldi, dia nggak ngerti. Biasanya dia nanya ke saya atau nanya ke Prof. Irfan. Jadi nggak usah khawatir, Glenn. Pasti terjawab ya. Nggak usah khawatir. Kalau nanti nanya ke saya terlalu lama, tanya ke Pak Paldi. Nanti Pak Paldi pasti akan ini ya, bisa menjelaskan dengan baik lah. Oke, yang lain ini bisa saya komentari, Pak? Iya boleh Pak, silakan Pak. Boleh ya. Jadi untuk yang pertama, ya kelompok pertama dan kelompok kedua itu penelitiannya hampir sama. Cuma sayangnya keempat ini agamanya Kristen semua. Ya, keempat ini agamanya Kristen semua. Jadi nanti pasti akan ada masalah ini. Barangkali nggak masalah bagi Anda, tapi masalah bagi kelompok lain. Biarkan aja ya kan. Oke ya. Jadi ini temperaturnya kok 45, Pak. Satu dia ada tambahan kombinasi membran ya Pak. Nah, ini yang nomor satu ini temperaturnya 45 dan 55. Dua gitu Pak. Ya. Oke. Yang ini, yang satu ini yang tambah membran cukup 45 aja. Oke. Gitu ya? Cocok kan? Iya Pak. Ngerti maksud aku kan, Pak? Ya. Nah, penelitian ini sebenarnya bisa dilakukan sekaligus. Bersamaan penelitian ini dilaksanakan. Ya. Karena gini, yang satu nanti penelitian menggunakan tanpa menggunakan membran. Nanti keluar efluennya kan. Jadi setiap hari Anda masukkan pome, nanti setiap hari Anda keluarkan pome dari reaktor. Pome yang keluar dari reaktor pertama, dari reaktor UASB, itu Anda gunakan di reaktor membran. Paham maksudnya, Pak? Pome yang keluar dari reaktor UASB digunakan untuk membran. Iya Pak. Baru keluar nanti di keluarnya itu Gambarnya sih ada Pak. Mau ya, ditunjukkan nanti Pak. keluarnya itu baru Biar paham dianalisis sedikit. biogasnya. Nanti kalau mau digabungkan, Pak, itu tinggal nanti di akhir keluaran dari reaktor membran, pome keluaran dari reaktor membran itu diresikel kembali ke awal. Diresikel ke awal. Supaya apa diresikel ke awal? Biar ketahuan berapa persen pengurangannya. Ini Bang Ripaldi sedang buat sharing ya, sedang men-sharing. Oke, sebentar, biar jelas ya. Saya nggak suka kerja itu bertele-tele. Jadi kalau saya bilang 3 bulan selesai itu harus 3 bulan selesai, karena akan saya kejar terus ya. Ya seperti ini. Nah, jadi ini masuk umpan dari pit tank. Ya, masuk umpan dari pit tank, masuk ke reaktor USB. Ya, masuk ke sampling mana ini ya, Pak? Membrannya. Sekalian yang ada membrannya nggak ada? Kelihatan Pak. Membran. Ini. Apa? Ini ya membrannya. Iya Pak. Nampak Ini Pak? apa? Bukan dari sini, Pak.
Bukan dari sini, sorry, bukan dari sini. Tapi dari sini, dari atas, kan effluentnya keluar dari atas. Kan masuk ini, masuk pakai pompa prismatik, naik ke atas, baru keluar nanti ini yang sampling yang ini akan keluar ini ke output tanknya ini keluar sini. Kedengeran suaranya Pak? Nggak kedengaran. Halo, 1, 2, 3, halo. Halo, bisa dengar Pak? Ada yang lain bisa dengar? Iya, halo Pak. Dengar Pak? Bisa, Pak. Terdengar Pak. Dengar ya. Ini effluentnya kan keluar dari sini. Ini effluent Sini keluar. sinyalnya jelek Pak di jurusan. Ya, ini effluent keluar. Setelah effluent keluar, itu jangan ditampung. Jangan ditampung, Pak. Langsung masuk ke ini, ke ultra filtration membrane. Langsung dari keluar ini masukkan ke ultra filtration membrane. Oh, iya oke. Iya, oke. Ya, jadi bukan masuk dari bawah, tapi dari atas. Ya, masuk, baru dianalisa nanti keluaran gasnya berapa, baru nanti keluaran di sini, itu dianalisa. Ini yang jernih ini kan maksudnya kan Pak. Yang jernih yang mana nih? Yang keluar dari sini tuh yang keluar dari sini. Kalau yang dibalikkan yang kental, yang jernihnya dikeluarkan. Kalau saya rasa yang retented ini yang jernih atau yang pekat? Retented, Pal. Kalau nggak pindah dulu, kau pakai handphone lah. Halo, Aldi. Apakah monitor? Gimana ini? Gimana, Pal? Pan, bisa dengar, Pak? Saya dengar. Dengar kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Jadi tadi Pak Rival itu dari jurusan. Di jurusan dia. Mungkin kurang bagus sinyalnya. Itulah makanya saya khawatir kalau pakai CCTV nanti sinyal di sana nggak bagus kan kacau juga kita. Atau mau apa? Mau langgan Indo? Nggak bisa Pak, nggak bisa karena di situ nggak ada kabel. Oh iya ya, nggak ada pipe. Iya. Nggak boleh lah masuk apa ke kampus, masuk FO fiber optik nggak boleh masuk ke kampus. Atau Terus kalau kita kita langgan apa? Handphone, beli handphone satu, aja. taruh di situ. Ya handphone aja, pakai handphone aja kalau nggak. Tapi handphonenya taruh satu, beli satu di situ. Iyalah. Biar nanti tethering aja kan. Tethering aja ya, yang murah-murah aja ya. Iya. Ya boleh nggak apa-apa, kayak gitu aja. Oke. Sambil nunggu Bang Ripaldi ya, saya mau share lagi. Mana nih? Ya, saya share lagi apa yang akan kita lakukan ya. Jadi tadi kan satu buat Google Drive, dua setiap kelompok ini ya, baru nanti di dalam Google Drive-nya buat daftar kelompok penelitian angkatan 2019, sorry ya, 2019 seperti ini formatnya. Baru buat masing-masing buat folder, baru komtiknya buatkan folder untuk masing-masing. Baru nanti setiap folder untuk setiap kelompok itu tanggung jawab masing-masing kelompok. Ya, baru isi literatur, hasil searching, nama literaturnya harus seperti ini ya. Gini Pak Irfan ya. Oke, Jadi maaf ya Pak ya. Tadi ada kendala jaringan. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi nama dari penulisnya, autorsnya, kalau dia 2 dibuat gini ya, pakai dan. Kalau lebih dari 2 pakai et al. Ya, baru tahunnya, ini yang punya Pak Irfan ya, tahunnya, baru judulnya, judul jurnal apa, judul literaturnya,
baru jurnalnya di mana, baru volumenya, baru halamannya. Ya, itu nama filenya. Nama filenya supaya mudah dianalisa. Baru buat ringkasan studi literatur. Jadi ringkasan itu penelitinya siapa, metodenya bagaimana, boleh tambah tujuan, silakan, baru hasilnya bagaimana. Oke, ini contoh literatur ya, contoh literatur yang standar ya. Yang standar, ini literatur standar. Selain literatur yang seperti ini tidak standar. Bagaimana menandai literatur yang standar? Itu dia judulnya jelas, authors-nya jelas, alamat authors-nya jelas, abstraknya jelas. Baru di sini biasanya itu jelas ya, dibuat international jurnal, nama jurnalnya, volumenya berapa, terus tanggal terbitnya berapa. Ya, di sini ada ISSN-nya. Itu biasanya literatur yang jelas itu seperti ini. Ya. Oke. Baru setelah itu tadi pembagian judul oleh Pak Ripaldi. Ya, itu tadi yang kita skip sebentar ini. Baru nanti setiap kelompok membuat laporan mingguan. Bentuk laporan mingguannya bagaimana? Ya, laporan mingguannya bagaimana? Jadi contohnya itu seperti ini ya, saya copy. Oke. Jadi biar jelas ya. Jadi ini laporan kemajuan mingguan setiap kelompok. Kelompok satu, misalnya kelompok 1. NIM-nya namanya siapa? NIM 1, nama 1 ya. Ini sorry ini bentuknya nggak jelas ya. Karena saya paste dari Excel. Baru nomor, tanggal ini hari ya, tanggal ini hari. Kegiatannya apa? Pembagian judul. Baru Anda tanda tangani nanti di sini. Baru keterangannya apa? Keterangannya judul kami belum jelas, Pak. Judul kami belum jelas. Bisa. Judul kami belum ada, boleh. Tapi setiap hari, pada ini hari itu akan dilakukan. Dan setiap kelompok membuat laporannya masing-masing. Jadi tidak seperti yang kemarin ya, Anda buat laporan total gitu, global gitu, tapi buat setiap kelompok buat laporan masing-masing. Dan ini nanti dimasukkan ke dalam Google Drive-nya. Ya, dimasukkan ke dalam Google Drive-nya. Nah, nanti setelah Anda melakukan penelitian pun setiap hari Anda akan lakukan laporan ini Anda teruskan. Apa namanya ini Pak Irfan? Logbook. Ya. Jadi ini namanya logbook. Ya. Kalau boleh tambahkan kolom gambarnya, Pak. Oh, boleh. Ditambah gambar ya, sketsa atau gambar, biar lebih jelas ya. Jadi nanti boleh dimodifikasi masing-masing ya. Anda boleh modifikasi masing-masing atau nanti Pak Ripaldi akan ngasih petunjuk atau Pak Irfan ngasih petunjuk untuk menambah ini. Supaya apa? Supaya laporan Anda jadi lebih bagus. Dan pasti Anda akan selesai tepat waktu. Kenapa? Karena tanggal ini nggak main-main ya. Jadi nanti minggu depan, tanggal 16 April 2022, itu kalau belum ada literaturnya kena maki ya. Jangan salahkan saya kalau dimaki. Ya, Anda kena maki kalau misalnya belum ada jurnal yang Anda dapat. Itu tinggal mudah kita periksa. Jurnal Anda apa saja? Ini. Bagaimana? Apakah sudah dipelajari jurnalnya? Jadi mulai minggu depan, kalian yang presentasi, masing-masing presentasi. Kelompok ini presentasi, jurnal yang kami peroleh ini ringkasannya. Selesai. Minggu depannya lagi, masih apa kerjaannya? Oh, kami masih studi literatur juga, Pak. Mesti nambah literaturnya. Ya, jangan literaturnya nggak nambah. Minggu depannya lagi, oh kami masih studi literatur juga, Pak. Baru kena tekek kepalanya. Kok enak aja kau nyari-nyari literatur terus. Ini sudah bisa ditulis. Nanti saya akan tentukan ini sudah bisa ditulis.
Anda ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini. Jadi satu tulisan. Jadi proposalnya. Ya, seperti itu akan kelihatan ya, dengan mudah nanti bisa akan kita tentukan supaya ini selesainya tepat waktu. Jadi time schedule-nya tolong diingatkan ya Pak, biar jangan ngawur. Oke, sampai sini kembali ke Pak Irfan lagi, ke Pak Aldi lagi, silakan Pak, dilanjutkan. Oke, tadi sudah sampai mana Pak? Udah sampai selesai ini ya, pembagian untuk bidang USB ya? Ya. Oke, baru selanjutnya. Ini ya, ini tadi udah jelas ya. Selanjutnya apa Pak? Kita ini kan tadi kan pembuatan biogas menggunakan USB Pak ya, kombinasi membran. Nah, jadi untuk juga memvariasikan bahan baku dan jenis reaktornya juga, kita menggunakan ini Pak, reaktor CSTR dan juga menggunakan umpan biogas, umpan LCPKS codigation dari PKKS Pak. Jadi ada Ini dua PKKS ya, yang penelitian Ani ya. Iya Pak. Itu yang Ini penelitian Tama ya, yang atasnya Tama. Ini juga Pak. Hah? Si Tama kan absorpsi Pak. Oh, absorpsi ya. Oh, absorpsi ya. Oke. Oke, sorry. Oh. Berarti kalau gitu yang satu ini yang H2S dengan Ajola ini bisa ya? Yang mana Pak? Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang yang dua ini ya, yang 3 dan 4 ya. Iya. 3 dan 4. 3 dan 4 ini Anda jauh lebih mudah ya. Kenapa jauh lebih mudah? Karena penelitian Anda itu ada judul penelitian S2 yang judulnya mirip dengan penjudul Anda ini. Ya, bisa dibilang sama lah. Ya, bisa dibilang sama, cuma penelitian dia dipecah menjadi 2. Ya, jadi yang pertama itu ini nggak usah dibuat rasionya dulu, Pak. Nanti rasionya, karena ini kan ini Masih studi literatur Pak ya. pengaruh laju pengadukan pada produksi biogas. Codigation tandan kosong kelapa sawit yang dihidrolisis kan? Oh ini belum Pak, dia masih belum dihidrolisis Pak. Hah? Oh belum dihidrolisis? Iya belum. Yang di bawah baru, yang dia sudah terdelignifikasi Pak. Dia perendaman dengan asam kuat atau basa kuat. Di sini dia hanya untuk mencari kondisi optimum Pak. Jadi nanti dari 3 variasi atau 2 variasi pengaruh suhu maupun laju pengadukan. Beda Pak. Didapatlah. Beda. Kalau dia tanpa delignifikasi dengan pakai delignifikasi itu beda. Beda Nggak bisa hasil ya? Berarti tambahkan aja sini Pak. Iya, harus terdelignifikasi. Ini nggak apa-apa. Perbandingannya nanti ditetapkan aja, nggak usah pakai perbandingan. Oh ya udah. Oh, oke. Dikosongkan aja. Ya. Gitu. Nggak usah aja. Jadi nggak usah pakai apa. Jadi gini ya. Jadi nanti ada ini Anda melakukan penelitian dengan 2 umpan. Umpannya itu adalah limbah cair kelapa sawit ditambahi dengan tandan kosong kelapa sawit, tapi tandan kosong kelapa sawitnya itu delignifikasi dulu. Apa itu delignifikasi? Itu seperti hidrolisis ya, seperti depulping. Seperti pulping ya. Iya, seperti pulping. Jadi kalau Anda misalnya nanti masuk ke lab PIK itu ada pembuatan pulp ya, pembuatan pulp atau pulping. Jadi nanti tandan kosong kelapa sawitnya itu dibuat di pulping. Nah, ketika di pulping itu ada kondisinya juga. Perbandingannya berapa itu Anda cari literaturnya. Nanti boleh diskusi sama si Hani ya, Pak.
Iya, Pak. untuk menentukan berapa kondisi delignifikasinya itu kondisinya nanti ditentukan berdasarkan literatur. Harus ada di literaturnya. Kalau proses kerap gimana, proses tambahin OH gimana, kan dipilih aja salah satu. Iya. Sudah. Setelah ini nanti Anda lakukan penelitiannya itu ini 2 kali ya. Dua run cuma. Satu run itu sekitar 25 hari. Jadi Anda lakukan ini sekitar 50 hari. Ya, Anda lakukan 50 hari. Kenapa dia 3 kali, sorry 3 kali. Kenapa dia 3 kali? Karena pertama dilakukan pada suhu kamar. Dilakukan penelitiannya pada suhu kamar. Yang kedua dilakukan pada pengadukan pada suhu kamar itu nanti pengadukannya misalnya 100 rpm, 150 rpm, 200 rpm, 250 rpm, 300 rpm. Itu Anda bekerja dengan menggunakan 6 atau 5, Pak? 5 ya? 5, Pak. Iya. Dengan 5 reaktor. Jadi 5 reaktor nanti akan running sekaligus, tetapi karena dia running sekaligus pada satu suhu. Tapi pengadukan setiap reaktor itu beda-beda. Yang satu nanti pengadukannya 100, yang satu 110, satu 200, satu 250, satu 300. Nanti hasilnya Anda bandingkan. Itu pada suhu kamar. Baru lakukan lagi penelitian pada suhu 45 derajat Celcius. 45 dan 55 ya, Pak. Baru ulangi lagi penelitiannya pada suhu 55. Jadi ada 3 set data. Sudah. Baru yang satu lagi, yang kelompok si Muhammad Ripaldi, ini kong kali kong nih, namanya sama. Yang Muhammad Ripaldi, ada Muhammad Ripaldi. Saya, Pak. Kamu kan? Kamu Muslim atau Kristen? Muslim ya? Pak. Ya, Pak. Beda sama Paldi. Nama ya Ripaldi. Ya, ini kamu lebih mudah penelitiannya dibanding yang di atas. Kalau yang di atas tadi kan tiga kali run. Jadi 1 sampai 25 hari. Ulangi lagi nanti 1 sampai 25 hari. Ulangi lagi 1 sampai 25 hari. Kalau Anda cuma sekali aja. Itu rasio umpannya yang Anda beda-bedakan. Pada laju pengadukan dan suhu yang sama. Ya, Ripaldi ya. Muhammad Ripaldi. Panggilnya Saputra aja lah, Saputra ya. Biar jangan nyampur ya. Saputra ya. Tapi nama yang di bawah Saputra pula. Siapa? Kalau Saputra kamu. Kalau yang di bawahnya Bagus. Ya. Ingat ya, nama panggilannya ya. Kamu Saputra, yang di bawahnya Bagus. Baik, Pak. Jadi Saputra ya, kamu cukup satu run aja, 25 hari. Yaitu rasio umpannya yang dibedakan. Jadi berapa banyak OMI, berapa banyak TKKS-nya. Itu kan ada 5 reaktor. Ada 5 reaktor. Yang ini kamu buat bandingannya 35:1. Yang satunya misalnya kamu buat perbandingannya 20:1. Yang satu lagi 50:1. Yang satu lagi nanti kita tentukan perbandingannya berapa. Boleh baca literatur untuk mencari ide nanti atau boleh kita buat sendiri. Ya, tapi lebih bagus ada literatur pendukungnya. Berapa perbandingannya? Ya. Tapi kalau saya yakin yang untuk terdelignifikasi belum ada literaturnya. Ya, jadi penelitian kamu ini masih penelitian pelopor. Terus suhunya tetapkan, mau suhu berapa? Mau suhu kamar boleh, mau suhu 55 boleh. Kenapa harus kita tetapkan? Karena kamu tengok tren data si Husna dan si Matondang ya. Kamu tengok tren datanya. Mana yang paling bagus? Pada suhu berapa paling bagus? Yang paling stabil itu pada suhu berapa? Itu yang digunakan sebagai pengulangannya. Itu juga dengan pengadukannya berapa? Laju pengadukannya. Tengok punya si Husna dan Matondang bagaimana tren mereka. Nanti kita bisa bahas ya. Nanti kan setiap minggu kita lakukan evaluasi. Jadi setiap minggu nanti akan kita lihat ini lapor hasil Anda. Ya. Jadi kalau memang yang bagus mana, nanti kamu
bisa ditetapkan dari situ, berapa suhunya dan berapa laju pengadukannya. Paham ya, Saputra ya? Paham, Ya, Pak? Tidak, Pak. paham Ya, ya. Pak. Jadi untuk Husna dan Matonang paham nggak? Paham, Pak. Ya, kalau nggak paham nanti boleh bertanya lagi. Ya, jadi kamu ada 3 run. Run pertama suhu kamar, run kedua suhu 45, run ketiga suhu 55. 55. Ya, 55. Perbandingan POMI TKKS-nya tetap. Tengok aja literatur yang terbaik berapa, Pak, itu dibuat perbandingannya. Ya, Pengadukannya tadi satu run ada 5 reaktor yang jalan, yang satu 100, yang satu 150, yang satu 200, yang satu 250, yang satu 300. Nanti bisa dievaluasi. Nanti mohon Oke. koordinasi dengan Bang Jul ya, karena terkait alatnya juga kan kemampuannya gimana. Kenapa? Alatnya? Tapi alatnya saya Ya Pak, suruh takutnya nanti di RPM 250 dia oleng Pak. diganti dengan yang baru. Iya, makanya tadi suruh koordinasi lagi dengan Bang Jul. Ya, nanti dicek lagi, Pak. Pokoknya kalau bisa ini jalan lah penelitiannya ya. Karena kan ini datanya penting untuk kita. Sudah. Baru yang ke-6, 67. Ya, 67 ini 67 ini idenya gini. Ada kolom absorpsi, Pak. Ada gambar kolom absorpsi. Kolom Pak. Nah, Sebentar, kolom Pak. absorpsi ada gambarnya. Bentar ya Pak. Biar bisa lebih jelas. Dulu. Ya, pakai absorpsi atau yang apapun Ada sih dari Pak, lagi dicari di filenya Pak. Sebentar ya. di Google juga nggak apa-apa, cari di Google. Mana nih? Oh ini Pak. Ini Pak. Ah. Nampak? Oke, ya. Oke, ini ya kolom absorpsi ya. Ini untuk yang siapa, Moses sama si apa tadi? Lupa saya namanya. Si Irfan. Irfan ya? Kok namanya Irfan? Tukar namanya Pak. Kurniawan Pak. Nah, Kurniawan. Udah jam berapa sekarang Aja ini? lah, singkat aja. Nah, ini ya. Irfan Kurniawan Ika, si Rivaldi Ya, tadi ya, MRS. Ya, terserah. Ya, jadi ini yang ini gasnya ya. Yang ini gasnya masuk ke dalam kolom. Baru yang ini gas. Baru yang ini Ini cairan cairannya ya? Pak BP ya. Nah, ini cairan masuk. Ini gasnya Kontakkan masuk, lah. keluarnya dari sini masuk ke kromatografi gas ya. Kromatografi gas Kromatografi gas. sudah dibeli. Sudah dibeli kan Pak Irfan? Atau nggak Sudah, jadi? Pak. Jadilah. Oh, Yang- udah dibeli nih. Udah dibeli. Udah dibeli ya. Gas Jadi detektor gas itu, gas On the way, detektornya sudah dibeli. Jadi kalian nggak usah khawatir penelitiannya. Ya, jadi untuk sisi gasnya sudah jelas. Yang masuk nih sisi cairnya. Sisi cairnya ini kan air masuk, baru nanti CO2 atau H2S dari gas akan diserap oleh air. Jadi bisa dua-dua atau bisa satu aja. Ya, bisa CO2 H2S atau CO2 saja, tapi kemungkinan dua-duanya, CO2 dan H2S-nya dua-duanya akan larut ke dalam air. Baru nanti air yang keluar dari kolom absorpsi itu kan
ada kontaminannya. Kontaminannya apa? Pertama, misalnya tadi digunakan larutan NaOH air. Berarti ada NaOH di air yang keluar dari kolom. Misalnya dibuat air dan KOH. Berarti di sini nanti ada KOH yang ada di air yang keluar dari kolom. Atau tadi air KOH sama apa? Paper jet apa? Piperazine, Pak. Piperazine ya, piperazine. Berarti di sini juga ada KOH dan piperazine. Dan itu kalau ada itu nggak bisa kita buang. Dan ada lagi CO2 dan H2S yang berpindah dari fase gas ke fase cair. Ya, jadi berarti di air keluarannya itu bisa mengandung air, NaOH atau KOH, piperazine, CO2, H2S, dan kemungkinan CH4 itu bisa larut ke dalam air. Nah, kalau air yang seperti itu nggak bisa lagi kita gunakan untuk kita recycle ke atas ini, nggak bisa kita recycle. Kenapa? Karena dia sudah jenuh dengan CO2, sudah jenuh dengan H2S. Jadi kalau kita gunakan air itu lagi, dia nggak bisa menyerap CO2 dan H2S yang berasal dari gas. Oleh karena itu, airnya harus kita murnikan dulu. Airnya harus kita murnikan dulu supaya apa? Minimal bisa kita recycle ke atas. Kalau sudah CO2-nya hilang, KOH-nya hilang. Kalau KOH-nya nggak hilang nggak apa-apa, karena KOH-nya kan akan kita tambahkan nanti. Kalau KOH-nya nggak hilang nggak apa-apa, lebih bagus. NaOH-nya nggak hilang nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi dia biasanya NaOH itu berubah menjadi NaCO3 2 kali, Na2CO3 2 kali, atau berubah jadi K2CO3 2 kali. Jadi itu harus dihilangkan karena dia bentuknya kan garam, harus dihilangkan. Kalau piperazine-nya nggak hilang nggak apa-apa, Pal. Karena dia nanti kita recycle kan. Kita recycle, bukan kita buang ke lingkungan, tapi kita recycle. Oke, itu jelas ya prinsipnya ya. Jadi yang sisi gas tadi sudah jelas, ini sisi cairnya. Jadi tugas Anda adalah memurnikan air yang keluar dari kolom adsorpsi. Ya, tugas Anda adalah menghilangkan air yang keluar, memurnikan air yang keluar dari kolom adsorpsi. Itu mana Pak kelompoknya tadi? Ya, jadi kelompok 6 dan 7. Yang pertama itu fokus untuk menghilangkan CO2-nya, yaitu dengan menggunakan mikroalga. Kalau ditanya sama saya, Pak, kami nggak tahu Pak, mikroalga itu kan pelajaran mikrobiologi atau biologi. Pak Paldi itu sudah paham betul, karena beliau sudah pernah kami kirim ke Malaysia, ke UKM untuk belajar tentang ini. Kalau nggak ngerti dia, nanti saya yang ngajari. Tapi pasti dia akan malu kalau nggak ngerti, karena dia udah jago kali di sini. Saya pun belajar dari dia. Ya, itu pakai mikroalga untuk menghilangkan CO2-nya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa terbukti bahwa Na2CO3-nya itu konsentrasi masuk ke dalam reaktor Anda dan konsentrasi keluar dari reaktor Anda itu bisa berkurang. Ya, nanti kita lihat desain penelitiannya. Tolong minggu depan atau nanti di-share ke ke grup penelitian yang dilakukan oleh angkatan sebelumnya. Iya, Pak. Ya, tolong ya. Nanti biar kita bahas lagi. Nah, ini untuk yang ini ya. Ini kelupaan, saya nggak punya bahannya. Baru kelompok yang berikutnya, si Rizky Ansari Girsang, baru siapa nih? Ginting, Girsang dan Ginting, itu fokus untuk menghilangkan H2S-nya. Tadi kan saya bilang CO2-nya mungkin terserap, H2S-nya mungkin terserap. Kalau H2S pasti terserap, karena jumlah H2S itu kecil. Jumlah H2S itu kecil, dia pasti terserap. Nah, itu Anda menghilangkannya dengan menggunakan azola mikropila. Ya, azola mikropila ini ada beberapa jenis. Nanti jenis yang
Anda pelajari itu nanti saya udah agak lupa ya. Tapi Ajolla microphylla ini jelas ya, yang keriting-keriting ya Pak, yang besar-besar Iya ya. itu, iya Pak, dia itu kayak tumbuhan paku Pak, tapi dia tidak hidup di pohon Di besar, air, tapi ya? dia lebih di permukaan air ya. Permukaan air ya. Ya, nanti jelas itu bisa dibeli di Tokopedia pun bisa dibeli. Tokopedia ada, Bukalapak ya, semua lengkap. Ini ya beli itu nanti dikembangbiakkan baru nanti digunakan. Nah, variasinya mudah Pak ini Pak. Itu variasinya dari keluaran kolom aja. Keluaran kolom berapa kadar H2S? Berarti pengaruh konsentrasi lah Pak ya. Ya, pengaruh keluaran H2S-nya aja. Yang atas pun tadi ya konsentrasi ini aja konsentrasi apa ya CO2 di apa? Nah, ya keluaran kolom aja. Kolom ya. Nah, ya konsentrasi keluaran konsentrasi CO2 lah, konsentrasi CO2 keluaran kolom. Ya itu aja. H2S keluaran kolom. Kolom absorpsi ya maksudnya ya. Ya. Gimana nih? Pulungan, harahap, girsang, ginting. Ngerti nggak? Si pulungan, harahap, itu fokusnya CO2. Paham? Paham, Pak. Yang saya jelaskan tadi paham ya? Baru ginting, girsang, dan ginting. Ini kan cuma kalian yang marga girsang dan ginting ya. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak paham, tanya lagi. Jangan salah. Jangan salah memahami ya. Jangan salah memahami. Kalau Anda salah memahami, saya bisa marah. Tapi kalau Anda bertanya, kalau nggak paham bertanya, saya nggak marah. Ya, nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau Anda pandai-pandaian buat itu yang saya bisa naik darah nih. Maklum udah tua ya. Saya ini udah tua jadi kadang-kadang agak cepat naik darah. Tapi tanya Paldi, biasanya saya nggak ada masalah kali ya, marah ya biasanya. Oke, ini ya. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan ini biar Prof Irfan dengar ya, setuju sama saya atau enggak nanti belakang. Bagi Anda yang nggak suka judul ini dan mau cari judul sendiri, ya mau cari judul sendiri. Saya Pak mau judulnya adalah bagaimana mengevaluasi potensi kadar tanah di bulan terhadap logam-logam bermanfaat. Boleh, nggak masalah. Syaratnya yang pertama, Anda harus bisa menunjukkan 10 literatur yang berkaitan dan terbaru. Ya, 10 literatur yang terkait dengan judul tersebut dan literaturnya adalah terbaru dari jurnal yang yang terpercaya ya, jurnal yang terpercaya. Itu satu. Yang kedua, segala biaya yang timbul dari penelitian Anda itu menjadi beban Anda. Tidak menjadi beban kami. Jadi kalau nanti ada alat bahan yang kurang dan tidak ada di lab kita, Anda beli sendiri. Kalau misalnya ada analisanya perlu dilaksanakan di luar, analisisnya perlu dilaksanakan di luar, dan perlu biaya, itu pakai biaya sendiri. Kalau misalnya ada alat yang nggak ada di lab kita, dan Anda harus membeli alat tersebut, silahkan beli sendiri. Ya, kenapa? Karena kami tidak punya dana untuk itu. Kami cuma punya dana dengan penelitian yang barusan kami jelaskan tadi. Itu penelitian yang ada dananya. Ya, jadi kami kan kita pengadaan dana itu pakai uang ya, bukan pakai daun ya. Ya, jadi kami nggak punya daun, uang kami terbatas. Dan uang kami itu akan kami gunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan penelitian yang ada uangnya tadi. Ya, jadi seperti itu. Kenapa penelitian Anda kami tetapkan judulnya?
bukan kami otoriter, bukan kami memaksa, tetapi karena itulah penelitian yang ada dananya. Makanya tadi pakai perlu CCTV. Pak Irfan oke aja, nggak ada masalah. Beli Pak CCTV, beli, tinggal beli. Perlu gas analisis, beli. Perlu COD reaktor, beli. Kenapa? Karena memang ada dananya. Perlu desain alat, buat. Kenapa? Karena memang ada dananya. Kalau nggak ada dana ya nggak kami lakukan. Kami nggak punya dana. Ya seperti itu. Jadi dan menurut saya penelitian Anda sekarang ini, Anda itu bukan sebenarnya Anda belum jadi peneliti, tetapi Anda belajar meneliti. Makanya dalam penelitian Anda itu saya pandu dan memandunya itu otoriter. Kenapa? Memang kalau Anda mau masuk universitas, dosennya memang harus otoriter. Kalau dosennya pelangak-pelongo, ya kalau dosennya pelangak-pelongo ikut arus, ya kelasnya mau dibawa kemana? Ya, jadi nggak boleh pelangak-pelongo. Ini harus ini dibuat. Kenapa? Supaya Anda selesainya tepat waktu, dan kami pun proyeknya selesai tepat waktu, karena dua-dua yang dikejar. Proyek kami juga menuntut laporan, kalian juga menuntut cepat tamat. Ya, jadi harus seperti itu. Kalau mau di luar itu dipersilakan, nggak ada masalah. Tapi Anda bisa tamat 2-3 tahun nggak urusan kami. Kenapa? Karena Anda akan bekerja sendiri, kami cuma membimbing. Ya, beda ya antara yang kami bimbing dengan yang kami pandu. Kalau yang ini kami memandu Anda untuk bagaimana menyelesaikan penelitian. Kalau membimbing, Anda ada punya masalah, kami bimbing. Ada masalah bimbing, dan bimbingan kami itu juga bersifat trial and error. Loh Pak, ini ada masalah gini, saya mikir, barangkali kayak gini ya, coba kamu buat kayak gini. Terus setelah itu 2 minggu kemudian kamu lapor lagi ke saya, Pak, gagal juga Pak. Betul ya, gagal ya? Berarti buatlah seperti ini. Kamu lakukan 2 minggu lagi, baru balik lagi, masih gagal Pak. Ulang lagi kayak gini. Begitu terusnya, mau kapan tamatnya? Kenapa? Karena saya juga belum paham apa penelitian itu. Saya nggak ahlinya di bidang itu. Tetapi yang kami tawarkan di sini, kami memang ahlinya di sini, dan kami sudah melakukan penelitian ini bertahun-tahun. Sehingga kami bisa berani membimbing Anda. Demikian ya yang saya sampaikan sebagai penutup. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan ke Prof. Irfan dan Pak Ripaldi untuk menanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kepada yang Muslim, selamat menunaikan puasa. Semoga kelar sampai buka ya, dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi terkait dengan dengan penelitian kita yang akan kita laksanakan ya. Sudah 2 tahun sebelumnya ya kita sudah melaksanakan penelitian dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita lakukan dengan cara yang kita sebut dengan lab kering ya, lab kering. Jadi kita memanfaatkan data-data yang kita peroleh sewaktu lab basah. Tapi lama-lama itu kan kita anggap tabungan ya, lama-lama tabungannya habis ya, mau nggak mau kita harus melaksanakan yang lab basah ya. Jadi saya menghimbau kepada adik-adik yang baru ya, supaya lebih lebih tekun ya. Kemudian jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya, karena pandemi belum bisa selesai 100%. Jadi tolong diusahakan menggunakan masker ya, cuci tangan. Kemudian terkait dengan penelitian di lab ya, kemarin ada beberapa yang bukan mahasiswa kami ya, mahasiswa saya Pak Bambang dan Ripaldi ya, itu menggunakan alat diam-diam ya. Kabarnya katanya sudah minta izin dari si Roy.
ya. Ternyata kata si Roy sudah minta izin dari Rivaldi gitu ya, Pak Rivaldi. Saya bukan pelit, ya, saya bukan pelit, ya, karena semua alat-alat yang di lab ekologi itu hampir 90% itu berasal dari uang penelitian kami, ya. Jadi sebetulnya ini buka-bukaan aja ya, bahwa sebetulnya penelitian-penelitian itu banyak juga yang dibiayai oleh negara, ya. Ada istilahnya ada duitnya. Begitu juga dengan tulisan-tulisan, ya, apakah tulisan di proceeding, apakah di jurnal, itu biasanya nanti akan diganti oleh USU, ya. Jadi pembimbing itu biasanya akan mendapatkan tambahan dana atau insentif, ya. Jadi yang dikatakan pelit itu bukan kaminya, ya. Jadi yang dikatakan pelit itu adalah bimbingan mereka, ya. Kenapa harus meneliti di tempat kita gitu, yang notabene gratis, ya. Padahal mereka sudah diberikan dana, ya. Jadi ingat, kalau misalnya rusak, ya, nanti akan terkendala gitu, ya, akan terkendala karena untuk perbaikan alat itu biasanya membutuhkan waktu yang syukur-syukur kalau kerusakannya ringan ya bisa cepat, dan kalau misalnya berat tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Dan konyolnya rusak itu bukan anggota lab ekologi yang buat, ya, orang luar yang buat gitu, ya. Jadi bisa jadi orang luar ekologi yang buat rusak, ya, karena mungkin mereka menggunakan alat sembunyi-sembunyi, ya, curi-curi, jadi tidak melalui prosedur, ya. Jadi itu tadi saya anggap yang ada yang menggunakan alat kita, saya anggap itu pencuri gitu, ya. Harus ada izin dari saya atau Pak Bambang atau Pak Rivaldi. Saya rasa itu aja, Pak Bambang. Ya, saya kembalikan ke Rivaldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kalau dari Rivaldi udah cukup lah, Prof. Udah banyak sekali ya masukan dari Pak Bambang maupun dari Prof. Irfan. Oke, Ada lagi Pak Bambang? Oke, bisa dengar ya. Oke, barangkali Iya, maksudnya. dari kami cukup sekian ya. Barangkali ada yang nggak jelas, kami sudah berusaha bagaimana supaya Anda mengerti, tapi kan nggak mungkin pengertian itu bisa diperoleh dari satu kali pertemuan, ya. Barangkali Anda nanti perlu lebih jelas lagi, ya silakan menghubungi, tapi melalui WA group, ya, jangan melalui Japri. Ya. Jadi melalui WA group supaya yang lainnya juga mendengar. Nah, kalau misalnya Anda khawatir di situ ada angkatan 2017, ada 2018, ada 2016 mungkin, itu nggak usah khawatir karena penelitian mereka berbeda dengan penelitian Anda. Ya, penelitian mereka itu kan penelitian kering. Ya, penelitian kering seperti yang dijelaskan oleh Prof. Irfan tadi. Penelitian mereka penelitian kering, jadi nggak perlu banyak koordinasi, ya. Tidak perlu banyak koordinasi, tidak terlalu banyak kendala. Sementara kalau penelitian basah ini banyak sekali kendalanya, baik dari melaksanakan penelitiannya maupun melakukan analisis, itu juga barangkali akan terjadi kendala, ya. Jadi perlu koordinasi. Dan keberadaan Pak Rivaldi, kemudian nanti di sana ada Hani tolong suruh aktif ya Pak. Iya Pak. Mulai aktif Hani, biar dia juga ikut membantu mengawasi penelitiannya Pak, ya, karena dia kan ada kaitannya juga dengan penelitian. Jadi seperti itu ya. Kenapa kami berani menyuruh mahasiswa S2 itu untuk membantu kalian? Karena dia juga kami biayai.
Ya, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir bahwa kakak itu baik hati sekali, terima kasih. Enggak, karena beliau juga kami biayai penelitian. Bikin ya Pak Le? Barangkali Tama enggak ya? Tama di Jawa ya? Iya, Tama di luar Sumatera Pak, di Jawa. Oke. Untuk barangkali nanti ada mahasiswa S3 juga ya Pak Irfan ya? Ya. Mungkin ada sekitar 2 ya. Ada 2 orang. Itu juga mungkin akan masuk ke lab juga. Mungkin akan bertanya-tanya kepada kalian ya? Atau menyuruh Ya, kalian nanti mungkin ada juga Ya, Pak mahasiswa Bu Kak Luri Pak, S2 yang sama kayak iya, ada juga penelitian Luri. siapa ya? Si Raisa dan Deborah. Itu bimbingan Pak Prof Irfan juga? Iya, Nah, Prof. itu Irfan dan Pak Bambang. seperti itu ya. Nah, jadi banyak mahasiswa S2 kita juga, dan itu membantu kalian supaya kalian cepat tamat. Dan mulai minggu ini saya minta Anda itu kemarin udah dibagi jadwalnya Pak Le, siapa yang harus ada di Nggak ada. Ada Pak, sudah. Nah, itu mulai aktif ya. Mulai aktif aktif-aktifnya. Jadi kalau misalnya Pak Paldi buat 3 orang 1 hari atau 4 orang 1 hari, 4 orang, jangan berlebih, nanti jadi sorotan. Ya. Karena nanti protokol kesehatan. Kalau perlu Pak dibuat di depan itu tempat cuci tangan Pak. Suruh si Sudah Jun ada buat- Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Iya, tapi nggak dipakai itu, nggak diisi ulang itu. Nah, pengukur suhu Oh, itu yang belum Pak. kalau bisa diadakan aja profil Pak. Oh ya, siap. Nah, biar yang murah-murah aja, biar jadi salah satu apa? Ya biar Kalau misalnya nanti ada pertanyaan pengukuran suhu, legal ya. dilakukan. Bila perlu ada peduli lindungi di situ Pak. Barcode peduli Boleh lindungi. Pak. Ya, jadi bisa masuk siapa saja yang masuk ke lab, perharinya ketahuan. Jadi kita standar ya, standarnya juga standar nasional. Jangan kita apa. Barangkali cukup sekian dari saya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, barangkali kita tutup ya pertemuan kita ini hari. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara. Tapi saya rasa itu penting ya, karena kemungkinan minggu-minggu depan mungkin saya nggak begitu banyak lagi bicara, cuma mengawasi aja. Anda yang harusnya lebih banyak berbicara ya, untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini. Ya, jadi yang mendesain alat itu gambar-gambar alatnya harus sudah mulai dibuat ya, tanggal sekian apa gambarnya, tanggal sekian apa gambarnya, tanggal sekian apa gambarnya, itu sudah dibuat karena itu jadi akan masuk ke logbook ya Prof Irfan ya, jangan lupa Prof. Ya. Harus sudah masuk ke logbook penelitian ya, masuk ke logbook penelitian. Jadi itu untuk bagi 2 kelompok itu minggu depan harus dipresentasikan tanggal 16 pertemuan kita selanjutnya, tanggal 16 ya Pak Ripaldi ya. Tanggal 16 siapa ya? Boleh biar kita jawab. Tanggal 16 kan, karena kan tanggal 9 terlalu jauh, terlalu dekat ini. Berarti tanggal 16. Tanggal 16 itu 2 kelompok itu yang kita kasih kesempatan untuk presentasi pertama. Iya. Oke Pak. Noted ya. Oke. Baru kelompok yang lain presentasi sejauh apa jurnal yang sudah kalian pelajari. Ya, presentasi ya. Kalian yang presentasi. Kami tidak ada lagi presentasi. Yang presentasi itu kalian. Kami cuma dengarkan, nengok, oke lanjutkan, atau yang ini kenapa kayak gini, maki-maki. Ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Tanggal ya. 16 hari Minggu Pak. Sabtu Sorry, ya? tanggal 15 ya? Tanggal 15 ya? Sabtu 15. 16 Sabtu. Sabtu 16 kan? Malam tanggal 16 maksudnya. Nggak bisa malam ya, mesti siang. Iya. 16 kalau bisa jam 2 gitu Pak. Oke, boleh. Boleh ya? Nah, kalau hari Jumat nanti kan apa Paldi ngajar penuh. Banyak yang ngajar dan banyak yang kuliah juga Pak.
Iya, ya ada anak 2019 ini mungkin ada 3 kuliah di hari Jumat. Dia hari Sabtu aja lah kita buat. Oke. Sabtu jam 2 ya, notit ya. Mas Kalau Yus, nggak ya. hari Sabtu, hari Kamis. Saya sarankan juga kalau nggak bisa hari Sabtu, hari Kamis. Karena hari Kamis kan kosong tuh, nggak ada kuliah. Kamis berarti tanggal 14. 14. Kita mesti buat siang karena kalau malam kan orang terawih. Pak Irfan nggak mau, nggak bisa ikut. Oke. Ya, tadi ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan normal. Kemudian kepada yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga belum ada yang bolong puasanya. Baru 2 hari udah bolong kan kacau. Tapi kalau perempuan bisa jadi. Semoga amal ibadah Anda dalam puasa tahun ini, dalam Ramadan tahun ini semakin meningkat kualitasnya dibandingkan tahun lalu. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oke. Pak. Salam. Sampai jumpa ya. Saya keluar. Yuk, Pak Irfan. Ya, Pak, terima kasih, Pak.